Pemirsa, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir hari ini datang ke Kejaksaan Agung dalam rangka melaporkan kasus dugaan korupsi di tubuh maskapai plat merah Garuda Indonesia. Salah kelola maskapai di masa lalu mengakibatkan utang yang menggunung tercatat di angka 130 triliun lebih. Menteri BUMN Erick Thohir Selasa pagi mendatangi Kejaksaan Agung untuk melaporkan kasus dugaan korupsi di Garuda Indonesia. Erick melaporkan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penyewaan pesawat ATR 72600. Seperti diketahui, Garuda Indonesia dihantam masalah keuangan dalam 2 tahun terakhir sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Salah kelola maskapai di masa lalu mengakibatkan utang yang menggunung, tercatat angka 130 triliun rupiah lebih. Kementerian BUMN mengambil langkah restrukturisasi dalam upaya penyelamatan Garuda Indonesia. Mahalnya sewa pesawat menjadi biang kerok utama. Apalagi harga sewa pesawat ini dilakukan atas dasar kasus korupsi pada manajemen Garuda Indonesia terdahulu. Tentu konteks lainnya hari ini Garuda. Garuda ini sedang tahap daripada restrukturisasi. Tetapi kita sudah ketahui juga secara data-data valid, memang dalam proses pengadaan pesawat terbangnya, leasingnya, itu ada indikasi korupsi dengan merek yang berbeda-beda. Nah, khususnya hari ini memang yang disampaikan Pak Jaksa Agung adalah ATR 72600. Nah, ini yang tentu juga kami serahkan bukti-bukti audit investigasi. Jadi bukan tuduhan, karena kita sudah bukan eranya saling menuduh. Dan tentunya ini seperti yang lalu-lalu seperti penanganan Asabri dan Jiwasraya. Kami selalu koordinasi dalam rangka mengambil langkah-langkah. Karena bagaimanapun juga bahwa sinergitas antara kami dan Kementerian BUMN harus tetap kita jaga. Hari ini adalah menjadi permasalahannya adalah soal Garuda Indonesia. Yang tadi dibicarakan, yang pertama adalah restrukturisasi Garuda Indonesia. Yang kedua adalah laporan Garuda untuk pembelian ATR 72600. Dan juga ini adalah utamanya dalam rangka kami mendukung Kementerian BUMN dalam rangka bersih-bersih. Untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai laporan dugaan kasus korupsi di tubuh Garuda, kita sudah terhubung dengan Rizka Dior di Kejaksaan Agung. Rizka, apa saja sebetulnya langkah yang sudah dilakukan atau akan juga dilakukan oleh Kejaksaan Agung menyikapi laporan yang disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir? Ya, selamat sore Ajat dan juga pemirsa, seperti yang sudah disampaikan dalam preskon pukul 12.30 siang hari tadi, bahwasannya untuk pihak Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin pun sepenuhnya mendukung aksi yang sudah dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir ini dalam melaporkan aksi korupsi yang telah dilakukan oleh PT Garuda Indonesia Tbk dalam upaya BUMN bersih-bersih untuk menciptakan dan menyehatkan perusahaan negara yang jauh dari aksi korupsi. Hingga saat ini pihak Kejaksaan Agung pun memang masih menyelidiki dan mendalami kasus korupsi pengadaan pesawat yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia, yang dimana dalam era kepemimpinan terdahulu dengan inisial AS yang saat ini sedang dalam masa tahanan. Ajat. Baik, Rizka, apa saja sebetulnya poin-poin pelaporan atau bukti-bukti yang disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir di Kejaksaan Agung hari ini? Ya betul Ajat dan juga pemirsa, memang pada hari ini tepatnya pukul 11.30 siang hari tadi, Menteri BUMN Erick Thohir bersama dengan wakilnya Pahala Nugraha Mansuri telah menyambangi kantor Kejaksaan Agung yang berada di kawasan Jakarta Selatan untuk melapor aksi korupsi yang telah dilakukan oleh salah satu badan usaha milik negara, yakni PT Garuda Indonesia Tbk dalam kasus pengadaan pesawat. Dan Erick pun juga sempat mengatakan bahwa memang ada indikasi korupsi
yang dilakukan di PT Garuda Indonesia dengan jenis yang berbeda-beda. Namun untuk hari ini yang dilaporkan oleh Erick Thohir sendiri dengan pengadaan pesawat jenis ATR 72600. Ajat. Baik, ini artinya nyambung ya antara komitmen dari Menteri BUMN Erick Thohir dan juga Kejaksaan Agung dalam mendukung upaya bersih-bersih di tubuh BUMN. Tapi hal-hal apa lagi yang tadi diungkapkan oleh keduanya pada saat konferensi pers? Rizka Dior. Iya, Ajat dan juga pemirsa, memang dalam seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dalam preskon yang digelar pada siang hari tadi, Menteri BUMN Erick Thohir telah menyampaikan bukti-bukti hasil audit investigasi yang telah dilakukan oleh PT Garuda Indonesia Tbk, sehingga memang tidak ada dugaan lagi ataupun bohong-bohong terkait kasus korupsi yang telah dilakukan oleh PT Garuda Indonesia ini. Dan pihak kejaksaan pun akan sepenuhnya mendukung kasus yang telah dilaporkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir ini guna menciptakan dan juga menyehatkan perusahaan negara yang anti dari korupsi. Seperti yang kita ketahui juga bahwa saat ini Garuda pun telah dihadapi oleh beban hutang yang besar hingga 140 triliun. Ajat. Apakah dalam kasus dugaan ini ada pihak-pihak yang memang sudah menjadi sasaran begitu kan dari apa yang disampaikan oleh Erick Thohir tadi siang dan juga yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung, Rizka? Ya, terima kasih Ajat dan juga pemirsa. Memang hingga saat ini kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut dan kami juga masih akan mengikuti perkembangan kasus korupsi yang telah dilakukan oleh salah satu badan usaha milik negara yakni PT Garuda Indonesia Tbk di Kejaksaan Agung. Ajat. Baik, terima kasih Rizka Dior melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir telah menyatakan jika ada dugaan korupsi dalam biaya leasing Garuda. Dan berikut cuplikan dialog Erick Thohir bersama dengan rekan Latif Siregar dalam program iNews Prime. PLN sudah untung, KS sekarang sudah untung, inisiatif strategis macam apa yang bisa dilakukan untuk Garuda? Ya, Garuda kita harus melalui PKPU hari ini. Kenapa? Leasing cost kita itu kan salah satu tertinggi di dunia, 28%. Kalau kita benchmarking dengan leasing cost yang ada di penerbangan lain hanya 8%. Jadi kita jauh lebih mahal 20%. Dan di leasing ini ada kasus korupsi yang sudah ditangani KPK. Saya mengucapkan terima kasih. Tetapi ada cost leasing yang memang ya bodohnya kita. Apa itu? Ya mahal mau tanda tangan. Walaupun tidak ada korupsinya. Ya. Nah ini yang harus kita perbaikan. Artinya sebetulnya bisa murah. Ya harus. Nah ini berarti yang ketika kita bisa murah lalu mahal ditandatangani tidak ada korupsinya? Kita kan kembali. Kita tidak bisa menuduh korupsi itu kalau tanpa ada data apakah ada apa. Baik. Nah ini yang saya minta kenapa para direksi BUMN sendiri penting. Kalau memang kita ada keterbatasan dalam bahasa atau keterbatasan dalam hukum, ya cari yang terbaik. Nah, untuk mendampingi. Nah, jadi kasusnya Garuda memang kita harus fokus kepada leasing ini dinegosiasi agar tadi setelah cost leasing ini menurun, baru kita peran-peran kesehatan Garuda itu. Jadi stepnya memang nggak bisa langsung. Tapi saya yakini kita ini punya market domestik yang sangat besar. Total kebutuhan pesawat terbang di Indonesia itu kira-kira 400. Sekarang dengan situasi COVID ini 200-an. Artinya apa? Ini masih di bawah kebiasaan yang jumlahnya 400. Kita akan bounce back lagi, tapi perlu waktu. Karena itu biasa di ekonomi itu atau di bisnis itu kita harus memperpanjang sama tadi restructuring Krakatau Steel juga kan jadi sehat. Nah ini Garuda dengan cara kita tadi bernegosiasi kepada leasing yang merupakan cost terbesar. Dan pelan-pelan domestiknya juga mulai recover, kita harapkan titik ketemunya selesai. Dan turunan lainnya masih banyak saya rasa. Baik pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya, tetaplah di MNC.